Selamat pagi. Halo. Suara saya kedengaran jelas ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih untuk responsnya ya. Jadi teman-teman ya, bersyukur banget ya kita bisa kumpul hari ini di wake up call pagi ini. Ya, teman-teman hari ini saya ya sangat berterima kasih karena diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman saya dengan topik beda diet, beda hasil. Nah, seperti yang tadi MC kita katakan ya, terima kasih banget buat MC juga ya, Prisil yang sudah memperkenalkan saya dengan baik sekali ya, karena saya ini orangnya yang udah ngikutin banyak banget cara diet ya, ataupun ya pokoknya tujuannya untuk mendapatkan body goal ya, body goal seperti sebelum punya anak ya, teman-teman ya. Oke, terima pagi Bu Rita ya. Nah, jadi salam kenal dulu, saya perkenalkan ya diri saya. Sebentar, ini kenapa nggak bisa di next? Ya, oke, sudah. Ah, oke, ya, nama saya Upik Johan ya. Saya eh, sangat bersyukur ya hari ini ya karena saya tuh selalu merasakan kalau kita itu bersyukur bukan hanya pada saat keadaan keadaan baik-baik saja ya. Pada saat keadaan semuanya baik-baik saja sesuai dengan harapan ya kita bisa mengucapkan terima kasih dan kita bisa celebrate lah ya. Tapi pada saat kehidupan kita ini kondisinya lagi challenging ya, saya juga selalu berusaha mengucapkan terima kasih karena memang saya diberi kesempatan untuk grow pada saat kita menghadapi challenge. Nah, itu yang selalu saya eh, tanamkan kepada diri saya sendiri seperti itu ya, teman-teman ya. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang sama seperti saya? Ibu rumah tangga, boleh kasih responsnya ya. Atau semuanya ini profesional ya, bukan nggak ada yang ibu rumah tangga. Oh ya, ya Foni, ya sama ya. Kita ibu rumah tangga tapi sekarang sudah jadi mompreneur. Mompreneur di Nuskin ya, bener ya. Nah, jadi teman-teman kalau sebagai ya halo Liana juga sama. Ya, sebagai seorang ibu rumah tangga kita ngerti banget ya. Ini tangannya udah kayak gurita ya, banyak banget tangannya kan. Ini semua dikerjakan pada saat yang bersamaan. Jadi udah terbiasa untuk multitasking, bener nggak? Nah, jadi saya juga sejak saya mengenal platform Nuskin ya lewat SD ya, Success Together. Nah, saya tuh jadi gini loh, saya jadi belajar untuk fokus. Jadi apapun yang kita lakukan pada satu situasi kita fokus. Jadi jangan lagi multitasking bagus ya, tapi pada saatnya kita itu mesti bisa fokus ya. Nah, jadi ini teman-teman saya waktu itu ya setelah melahirkan anak kedua ya. Nah, jadi mungkin ya teman-teman di sini yang punya anak ya tahun 2005 saya melahirkan anak kedua ya. Waktu itu waktu di foto yang baju hitam ini anak saya itu udah 8 bulan ya. Jadi bukannya baru selesai lahiran ya, makanya badan bisa begitu ya. Saya punya dua anak ya. Suatu saya punya melahirkan satu anak yang pertama ya. Saya naik 10 kilo teman-teman ya. Nah, terus diet ya, saya turun 5 kilo. Nah, kemudian saya punya anak lagi, nambah lagi 10 kilo ya kan. Nah, terus dia udah nggak bisa karena mungkin faktor usia juga kan. Waktu itu saya udah umur 30-an waktu itu ya. Nggak kelihatan ya, Salim juga sama ya, masih 30-an. Ya, oke, jokes aside lah ya, teman-teman. Nah, kemudian pada saat itu ya, saya punya foto 2015 ya, waktu setelah saya ikut TR90, pada saat TR90 launching itu. Nah, ya kan sebelumnya saya kenal dengan ini TR ini ya, program TR kita boleh bilang TR series ya, karena program yang sebelum TR90 itu namanya TRE, saya mulai dari situ waktu tahun 2005 itu. Jadi waktu saya kenal 2008 ya, 2008 saya kenal dengan Nuskin ya, kemudian saya mulai dari batch pertamanya seri TR. Nah, TR series yang pertama itu TRE itu namanya ya. Nah, di situ kemudian saya turun ya, kemudian tahun 2015 pada saat launching TR90 ya, yang upgraded dari TRE. Nah, inilah bentuk badan saya, luar biasa loh ya. Waktu itu saya dari size L ke XL saya bisa jadi S. Nah, ini
saya kasih lihat foto saya yang terbaru, ini baru diambil ya, karena buat teman-teman nih, hari ini saya mau membagikan pengalaman saya, sehingga saya, ambil foto lah ya. Nah, jadi teman-teman, oke lah ya, not bad ya, setelah 20 tahun berlalu, ya penampakan saya masih seperti ini ya. Oke, luar biasa ya, luar biasa PR series kita ya, ya, program yang kita semua favorit kita semua di sini ya, saya yakin seperti itu. Oke, nah teman-teman kembali ke topik kita ya, kita bicara tentang beda diet, beda hasil. Nah, diet itu apa sih gitu ya? Biasanya ya kalau, seperti saya dulu ya, kalau diet itu pasti pasti pemikirannya seperti ini. Pada umumnya, "Oh skip makan, oh saya, lagi gendut nih kayaknya perutnya, gede, udahlah saya nggak makan, sarapan deh saya skip." Atau atau saya skip makan malam-malam, saya nggak makan lagi, saya minum air aja, seperti itu. Itu skip makan, itu biasa dilakukan ya. Tapi seiring bertambahnya usia, hal-hal seperti itu kalau kita lakukan, nggak akan ada hasilnya, percaya sama saya. Karena saya udah ngalamin ya. Nah, kemudian kurangi asupan makanan. Oh, ya udah biasanya makannya misalnya nasi Padang nih, wah kalau di Medan kan nasi Padangnya tuh luar biasa, enak banget ya, apalagi kalau dibungkus gitu ya, terus satu bungkus bisa habis misalnya. Nah, kurangin deh, kurangin setengah aja gitu. Nah, itu udah namanya diet, saya lagi diet nih, saya makannya setengah aja." Itu namanya diet, ya. Hanya dikurangin, kurangin aja porsinya gitu. Dan kalau enggak ada juga yang bilang, "Oh ya udah jangan makan daging lah, makan daging nanti, pasti nambah lemak kan. Jadi ya udah makannya buah sayur aja." Nah, teman-teman ya, dulu saya juga berpikir seperti itu, tapi ya saya heran karena saya agama Buddhis ya, teman-teman. Saya kan sering ya, sering ke wihara gitu, saya lihat, loh ini, kalau kita bilangnya suhu ya, suhunya kan vegetarian ya, tapi kenapa kok badannya juga gede-gede ya? Berarti Berarti paradigma saya tuh salah dong ya, karena mereka kan makannya buah sayur ya, kenapa mereka bisa gede gitu ya? Itu salah banget ya teman-teman. Nah, jadi karena apa sih sebenarnya yang kita kadang-kadang kita kurang sadari atau boleh dibilang kurang edukasi kali ya. Kurang edukasi itu adalah bahwa sebenarnya komposisi badan, mengenai komposisi badan. Saya juga dulunya nggak ngerti, yang penting timbangan saya jangan makin ke kanan gitu loh, yang penting ke kiri aja. Karena turun aja berat badan itu saya udah seneng banget, tapi saya lupa, saya nggak tahu ya, waktu itu saya nggak tahu bahwa badan itu ada komposisinya, ada otot, ada lemak, tulang, lain-lain ya, dan air. Nah, kalau tulang kita nggak usah bahas deh ya, karena hampir, kurang lebih itu, sama ya, massa tulang itu kurang lebih lah ya, hanya persoalan tinggi 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 pendeknya orang aja kan gitu kan. Nah, tapi otot dan lemak itu yang benar-benar itu komposisi yang harus kita perhatikan dengan baik ya. Karena gini teman-teman, kalau kita lihat ya, kayak gambar di sebelah kiri ini, 1 kilo ini beratnya sama nih, 1 kilo lemak dengan 1 kilo daging. Nah, bentukannya mana yang lebih besar? Lemak kan? Benar nggak? Oh, berarti kalau misalnya orang ya, wanita ya, teman-teman bisa lihat di sini wanita yang sama berat badannya 55 kilo, kenapa bentukannya beda? Yang satu bisa pakai bajunya L, yang satu ukuran bajunya S. Nah, ternyata nah disitulah saya mulai paham bahwa, oh, jangan hanya perhatikan berangka di timbangan, tapi juga otot dan, komposisi badan, otot dan, lemak. Nah, teman-teman kalau disuruh milih nih, pengennya yang sebelah mana? Sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Cewek yang kanan apa cewek yang kiri? Cowok yang kanan atau cowok yang kiri? Pasti pengennya yang sebelah kanan kan? Bener nggak? Sama, saya juga seperti itu. Wah, keren loh. Sekarang misalnya nih saya pakai baju ya masih, bisa muat yang S gitu kan. Tapi kalau saya ditanya sama teman-teman saya, "Upik, berat badan kamu sekarang berapa?" Saya kadang-kadang sampai malu, karena saya tuh pasti di atas 55 gitu. Mereka pada kaget, "Kok bisa?" Gitu, "55 bisa pakai baju S ya?" Gitu kan. Nah, teman-teman, nggak apa-apa dong badan kita nipu ya kalau dibilangnya. Tapi sebenarnya karena mungkin komposisi badan kita yang sudah kita, sudah kalau saya sudah bilang, sudah di-riset dengan, program TR kita. Nah, teman-teman di sini saya juga pengen tahu, dari, partisipan yang ada hari ini, apakah semuanya sudah pakai program TR belum? Nah, kalau yang belum boleh kasih, respons ya. Nah, jadi saya sambil tunggu, saya sambil lanjutin. Oke, nah jadi teman-teman ya, kembali ke komposisi badan. Kalau, ada standar sendiri.
Ya, sudah, bisa sudah. Ada standar sendiri untuk pria dan wanita. Lemak itu lemak tubuh untuk pria kalau 25% ke atas itu udah termasuk obesitas. Dan wanita 30% ke atas obesitas. Teman-teman kalau masih ingat foto saya yang tadi, yang baju hitam. Wah, itu mah bukan obesitas lagi. Itu super duper obesitas. Karena waktu itu ya lemak tubuh saya itu ya, tahu nggak berapa? Coba teman-teman tebak. Di atas 30 udah pasti ya. Kebayang nggak itu waktu itu 38%. Gila nggak sih? Saya masih pakai baju L masih muat loh. Saya masih nggak merasa obesitas. Tapi ternyata secara lemak saya itu obesitas. Gila. Iya benar-benar gila banget ya teman-teman. Nah jadi kalau kita ngomong soal lemak ya. Ternyata lemak juga ada dua macam ya. Saat ini juga orang-orang sudah mulai teredukasi dan sudah mulai ya di medsos gitu. Udah mulai juga ada edukasi tentang visceral fat ya. Ini yang taat dulunya mungkin kita nggak aware ya. Nah, lemak itu ada dua, lemak di bawah kulit, yaitu subcutaneous fat itu ya, itu kayak kalau saya bilang lemak yang bisa kita cubit di bawah kulit kan, bisa kita cubit. Nah, terus dan yang kedua adalah lemak visceral yang membungkus organ. Nah, lemak visceral inilah yang merusak. Nah, teman-teman bisa lihat di foto ini kayak ginjal ya, ginjal yang sehat dengan ginjal yang sudah terbungkus banyak lemaknya, banyak terbungkus visceral fat itu kan udah rusak ya. Liver juga seperti itu, jantung juga seperti itu. Jadi em, lama-kelamaan itu merusak tubuh kita sehingga banyak timbullah penyakit ya. Jadi boleh dibilang visceral fat itu adalah sumber dari segala macam penyakit. Jadi kesimpulannya gimana nih kalau kita mau mengurangi lemak atau mengurangi eh, supaya mendapatkan body goal yang lebih baik ya. Orang percaya dengan defisit energi kan atau defisit kalori lah. Nah, teman-teman pasti tahu deh atau pernah perhatiin ada orang yang mungkin kita lagi makan di restoran gitu ya, kita lihat karena saya pernah tuh, saya makan dengan temen ya di meja sebelah kita tuh, dia bawa ada wanita cewek lah ya, dia bawa timbangan kecil loh teman-teman, gila. Terus kayak apa yang dia makan tuh ditimbang-timbang dulu. Wah, ini orang berarti dia lagi program defisit kalori gitu kan ya. Sebenarnya gimana sih caranya ya kita secara simpel kita hitung untuk bisa menghitung defisit kalori ya energi masuk dan energi keluar, teman-teman. Energi masuk itu maksudnya makan pagi, siang, dan malam. Dan plus cemilan. Ya, cemilan snack. Itu jangan lupa. Jangan kadang-kadang kan kita bilang, "Oh, makan pagi saya udah bagus." Ya, siang juga saya udah bagus, udah seimbang, udah ini ya, apa porsinya udah bener. Malam juga saya udah kurangin karbo, udah nggak makan ini. Tapi teman-teman lupa, kadang kita suka masih lagi kita ngopi, ya kopi susu, gula aren gitu kan, pakai gelas jelly itu enak banget. Nah, itu termasuk camilan itu juga energi yang masuk ke badan kita. Atau apalagi nih sekarang kan lagi Imlek ya. Nah, wah banyak tuh kalau ke rumah temen ya. Oh, banyak banget ada kue lapis ya kan, ada eh, apa nastar itu favorit semua orang gitu kan. Enggak, itu enggak dihitung, enggak bisa, itu juga harus dihitung gitu kan. Nah, camilan itu juga harus dihitung. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ngemilnya itu lebih banyak daripada makan benernya gitu, makan pagi siang malamnya ya. Contoh misalnya, oh ini kan kuaci ya, banyak ya kalau Imlek itu banyak kuaci ya. Eh, Coba saya tanya teman-teman di sini, makan kuaci bisa nggak cuma makan 5 biji? Atau makan kacang, kacang tuh kacang apa kacang tojin kalau orang Medan bilang, bisa nggak makan hanya 5 biji? Mungkin, benar nggak sih? Itu bisa-bisa satu toples habis, benar nggak? Nah, itu yang sering kita tuh suka nggak sadarin ya. Nah, olahraga yang keluar itu energi yang keluar itu adalah dari olahraga dan BNR. Pokoknya teman-teman harus ingat, energi masuk lebih kecil dari energi keluar, berarti berat badan kita akan turun. Kalau mau berat badannya tetap, masuk dengan keluar sama. Ya, jadi balance aja. Nah, kalau pengen pengen berat badannya itu turun ya, energi yang masuk itu harus lebih kecil daripada energi keluar. Yang masuk lebih sedikit dari yang keluar. Kalau yang masuk lebih banyak, pasti akan naik. Ya, simpel ya, seperti itu. Semua dihitung ya, cemilan juga dihitung.
Oke, tapi kan gampang nggak sih kalau kita harus menghitung setiap makanan yang kita masuk itu? Saya rasa itu bukan solusi loh buat saya. Nah, jadi teman-teman untuk mendapatkan body goal biasanya solusinya orang ngapain sih gitu ya. Nah, ini kira-kira ada 9 yang biasanya dilakukan pada umumnya ya. Pertama olahraga. Oke, olahraga saya nggak bahas lah ya karena di sini kan kita hari ini topiknya beda diet, beda hasil. Berarti diet kan dari makanan, pola makan. Oke, apa yang kita makan. Nah, kedua, slimming pills. Nah, teman-teman, saya pengen tanya dulu nih. Dari 9 ini, 9 poin ini, coba. Sudah pernah ikut berapa poin? Ayo, sudah pernah ikut berapa poin? Kalau saya, ya, saya hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya udah 6. Priscil 3, saya 6. Terus, ada lagi, Anas 3. Saya lebih banyak ya. 6. Ya, apa aja sih? Ya, dari yang belum pernah saya ikut itu, ya, cuci 4. Yang saya belum pernah ikut itu Kolon Detox karena waktu saya gila sebelum saya kenal TR itu ya itu belum belum viral ya belum viral sekarang mah orang udah viral ya udah banyak yang cuci usus detox detox katanya. Detox puluhan juta loh teman-teman di Thailand gitu kan di mana-mana sekarang ya itu waktu itu belum viral kalau waktu itu udah ngetren ya mungkin saya juga ikut ya. Nah, kedua, liposuction, saya nggak berani, karena kan itu harus operasi besar itu, bagi saya tuh operasi mengerikan sekali, ke dokter aja saya takut, ya kan. Nah, oke, EY saya nomor 2 dan saya belum pernah, bedah bariatik itu, 3 itu saya belum pernah. Yang lainnya sudah pernah, ayo kita bahas ya. Tapi udah pernah bentukannya masih kayak baju hitam ya. Nah, slimming pills itu saya ya dulu kalau saya lihat dimanapun ya, misalnya ke mall jalan-jalan lewatin Watson atau Century kan ada tuh dipajang di depan. Wah, ini bisa menurunkan berat badan. Saya pasti beli. Asal saya lewat, saya lihat, saya pasti beli. Dan saya coba minum itu ya feels apalah sampai saya pernah ikut itu akhirnya ya saya minum terus jantung berdebar-debar duduk gitu ini kenapa ya saya nggak ngerti kenapa saya masih minum saya belum aware itu saya minum lagi tuh besokannya tuh makin parah saya baru tahu oh berarti ini nih nggak boleh nih saya minum nggak boleh minum lagi akhirnya saya buang ya terus sebenarnya efektif dan aman nggak sih ya jadi ini ada dampak buruknya kita jadi tergantungan ya gangguan pencernaan dan terus yang pasti ya tidak ada jaminan keamanannya. Jadi orang mah kalau saya bilang saya sendiri ya sebagai wanita tuh saya akan berani, saya berani aja. Yang penting saya bisa mendapatkan body goal. Berani aja saya lakukan apapun tanpa kayak pikirin ini aman nggak ya? Ini eh, efektif nggak ya? Nah, jadi beruntung banget kan saya kenal dengan TR ya, program TR. Nah, kedua, nah teh pelangsing. Teh pelangsing bahkan waktu saya masih selesai kuliah ya, selesai kuliah itu saya berat badan saya mulai naik waktu itu kan selesai kuliah karena saya mulai minum kayak teh merit itu kalau kalau teman-teman masih ingat ya di Medan itu ini banget deh viral banget itu teh bisa teh pelangsing gitu ya minum itu besoknya malam minum besok paginya tuh langsung buang-buang air itu saya juga lakonin ya. Eh, Efektif nggak? Kayaknya sih enggak ya. Nah, ini efek sampingnya seperti ini teman-teman, ternyata mengandung kafein ya. Dia apa menurunkan nafsu makan kayak ditekan gitu loh. Jadi padahal ya badan kita ini mungkin badan kita itu berteriak ya, aduh saya butuh asupan 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 gizi atau asupan apa gitu, asupan nutrisi. Kenapa kamu nggak kasih saya makan? Karena kita nggak merasa lapar. Ya sehari bisa hanya makan 1 kali itu juga asal aja. Saya ngerasain waktu itu seperti itu loh. Tapi ternyata ya, nah teman-teman saya kasih ini ya rahasia ya. Saya nggak pernah buka ke siapapun ya. Saya cuma sharing ke teman-teman di sini ya. Saya itu, walaupun waktu itu saya langsing ya, boleh dibilang saya tuh langsing, waktu SMA saya langsing, tapi bentuk badan saya itu agak ini, karena saya, gede di pinggul. Pinggul dan pantat saya itu gede sekali, jadi nggak balance teman-teman ya. Dulu teman-teman saya itu jadi kayak bahan kalau kita masih SMA itu kan sering ya, jadi buat bahan apa sih, joke ya. Jadi teman-teman saya
sekarang ini ya, saya ketemu lagi ya, mereka bisa komen, "Dulu kan pantatmu besar banget ya, sekarang kok jadi enggak?" Kayak gitu. Ya, luar biasa loh teman-teman ya, karena program VR ya. Nah, saya waktu itu walaupun saya pakai tepel langsing, saya pakai minum Premix, itu nggak bisa, tetap pantatnya itu tetap gede. Jadi saya walaupun saya bisa ngepres sampai atas, saya bisa pakai baju size M, tetap bawah rok, celana itu saya harus yang L atau XL, seperti itu. Nah, sekarang udah lebih ini, proporsional. Jadi semuanya udah bisa nih, ya. Misalnya saya pakai jumpsuit. Nah, dulu saya nggak bisa. Model jumpsuit jangan harap saya bisa pakai. Karena kalau saya pakai L pasti gede di atas, di bawahnya pas. Tapi kalau saya pilihnya M, atasnya ngepas bagus, bawahnya nggak bisa muat, seperti itu. Tapi saat ini sudah bisa, ya. Nah, luar biasa kan? Terus akupunktur, saya juga udah pernah ikut akupunktur waktu itu, suntik, suntik di perut ya, banyak suntik itu loh jarum-jarumnya itu, terus kemudian pasang yang di sini tuh kayak ada bola-bola yang kayak besi gitu ya taruh di sini, nanti kalau kita ngerasa lapar kata dokternya kamu puter-puter kayak gitu, ada nggak teman-teman yang sama seperti saya? Itu kayaknya akupunktur teknik jadul deh ya. Jadi teman-teman tahu ya sekarang saya udah umur berapa. Udah jadul ya. Nah, puter-puter gitu. Nggak efektif juga, sampai akhirnya saya ikut yang suntik-suntik di perut itu ya, karena saya asalnya saya tuh takut disuntik, saya takut ke dokter, jadi saya sampai, resisten badan saya. Asal udah ke dokter itu mau disuntik ya, mau disuntik saya langsung, otot perut saya langsung kejang. Jadi nggak bisa disuntik sampai dokternya bilang, "Ini harus dilemesin." Nggak bisa, akhirnya sudah 2 kali, 3 kali nggak bisa lagi ya. Udah takut, trauma. Nah, ini juga ada beberapa efek sampingnya yang teman-teman harus ketahui. Nah, detoks khusus, aman nggak sih? Gitu ya. Ya, aman atau nggak aman? Ya katanya sih aman gitu ya. Tapi kurang direkomendasikan karena bisa membahayakan kesehatan. Efek sampingnya apa? Ya, seperti inilah teman-teman bisa baca sendirilah. Saya nggak akan ngebahas terlalu banyak juga ya. Karena itu bukan bukan solusi, tidak memberikan solusi untuk ke sumber-sumber yang bisa eh, membantu kita supaya mendapatkan body goal seperti itu. Nah, ini yang lebih ekstrim ya, sedot lemak ya, yang kayak gini nih, ya disedot, Nah, teman-teman ada leader kita ya, yaitu COI Ibu Dewi ya. Ini pernah beliau tuh sharing ya, sebelum beliau juga sama, beliau tuh malah batch pertamanya yang pakai TR seri di Indonesia ya. Sebelum itu ya katanya yang baju putih ini, saya udah habis duit satu mobil nih buat sedot lemak nih, tetap badan saya ya balik lagi seperti ini katanya. Tapi saat ini teman-teman bisa lihat cara recognition-nya Bu Dewi ya seperti itu, luar biasa kan. Nah, jadi terus ada lagi satu yang namanya bedah bariatik atau potong lambung. Nah, saya mau cerita ya teman saya, teman arisan saya lah. Nah, adiknya kebetulan saya kenal juga, itu pernah ikut, potong lambung katanya. Waktu itu masih masih jarang banget orang bisa, potong lambung, ya. Itu ada kira-kira 10 tahun yang lalu itu, 10 tahun yang lalu. Jadi belum begitu, umum ya waktu itu. Dia saya lihat ya, dia setelah potong lambung itu, jadi sehabis potong lambung kan udah sakit. Minum, nggak bisa makan teman-teman, nggak bisa makan sama sekali. Minum, hanya bisa minum, minum. Minum juga yang cair-cair dulu, susu gitu kan, minum air, terus jus, semuanya di jus. Nah, terus lama agak-agak ini baru nanti semuanya di blender gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, dia bisa mempertahankan itu, bentuk badannya seperti itu selama dia bisa mempertahankan pola makan seperti itu. Minum jus aja dan eh, apa, semua makanannya itu harus di-blender dengan halus seperti itu. Tapi bisa nggak? Waduh, kalau ketemu steak nggak bisa, ya kan? Jadi akhirnya saya lihat ya, setelah 2 tahun dia ikut, potong lambung ini ya, bariatik ini, dia balik lagi loh. Nah, jadi teman-teman saya rasa ya itu udah nggak murah ya, mahal, terus, menderita nggak? Banget ya, lihat orang makan enak kita nggak bisa makan. Kan lama-kelamaan mentalnya kan pasti kalah dong, pasti pengen makan kan. Nah,
Jadi itu juga bukan tidak menyelesaikan masalah ya. Nah, kontrol diet. Ya, ada lagi kontrol diet namanya. Kontrol diet itu kan kayak seperti diet mayo. Saya pernah ikut diet mayo dulu ya. Dulu waktu sekitar hampir 20 tahun yang lalu, saya habis ngelahirin anak kedua itu ya anak saya sekarang yang kedua tahun ini umur 20. Saya ikut ini ya selama 2 minggu tidak boleh makan garam, pokoknya nggak ada rasa. Aduh, teman-teman luar biasa, lemesnya itu juga dilakonin. Sampai turun nggak? Turun. Tapi setelahnya balik lagi. Karena nggak mungkin kita nggak makan yang ada rasa gitu ya. Itu kaki lemes loh, kaki lemes, badan tuh lemes karena nggak ada mineral yang masuk kan. Jadi tubuh kita pasti kekurangan mikronutrisi. Kalau diteruskan untuk waktu yang panjang gimana? Ya, pasti masalah kesehatan akan datang. Saya yakin seperti itu. Makanya saya ikut 1 kali ya, itu juga nggak habis. Katanya satu program itu 14 hari, saya juga nggak habis. Saya hanya ikut 7 hari. 7 hari aja. Udah nggak tahan. Dan nggak mau lagi. Nah, diet keto waktu saya sebelum kenal TR series ya, saya nggak tahu, belum ada tuh diet namanya diet keto. Kalau ada mungkin juga saya ikut ya. Ini yang kan enak ya. Wow, makannya tuh daging, lemak-lemak semuanya dimakan ya. Enak dong, wes. Tapi eh, mereka tidak makan karbohidrat ya. Terus tadi baru ya waktu kita mulai siapin wake up call ini baru dibilang ya kayaknya nggak fokus nih, ada temen yang bilang, "Belum fokus nih." Ya kurang karbo. Kurang karbo juga bisa gitu loh, bisa bikin saya ya kalau kurang karbo ya, saya bisa gemeteran, ya kaki, lutut juga lemes gitu, lemes gitu. Terus nggak bisa fokus, nggak bisa mikir pokoknya. Udah kayak istilahnya senggol bacok kalau saya seperti itu. Jadi saya rasa saya juga nggak bisa ikut seperti, diet seperti ini ya. Nah, dan pertanyaannya adalah gini, teman-teman, selama kamu diet itu, kamu bisa mempertahankan mungkin ya body goal apa gitu ya, berat badan yang kamu inginkan. Tapi pertanyaannya, setelah selesai kamu nggak diet, kamu nggak jaga makan seperti itu lagi, bisa nggak dipertahankan? Nggak bisa kan? Nah, beda dengan yang saya tahu, saya kenal dengan program TR ini. Saya program hanya satu paket 3 bulan kan, nah, saya bisa mempertahankan selama tahunan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini yang lagi ngetren ya, intermittent fasting, OCT, ya. Nah, boleh makan apa aja, hanya jam makan yang dikontrol seperti itu. Bisa nggak? Saya sudah ketemu banyak sekali teman saya yang katanya, nggak lah, saya nggak mau bayar ngapain bayar mahal-mahal untuk itu, untuk diet, ya. Saya IF aja, IF aja, kan free gitu ya, nggak usah bayar, ya kan? Nah, tapi saya tanya, "Kamu makannya jam berapa sampai jam berapa?" Gitu kan. "Oh, saya makan dari jam 12 gitu, jam 12 sampai jam 6 gitu." Dia, pokoknya makannya 6 jam lah, jendela makannya 6 jam, ya sampai jam 6. Terus, keluar sama saya tuh malam, "Terus kenapa hari ini kamu kamu hari ini nggak makan dong?" "Nggak apa-apa lah, nanti dimundurin aja." "Hah, emang bisa begitu ya?" Saya bilang, "Bisalah, cincailah," gitu. Ya teman-teman, itu semua balik lagi nggak akan ada orang yang sedisiplin itu saya yakin. Apalagi kan kita ini makhluk makhluk sosial, kita ketemu teman, ketemu apa, bisa ya seperti itu. Saya sampai bingung loh, kok bisa ya nggak, jam makannya itu bisa kita geser-geser. Nah, jadi ya itu dari sisi, ya sosialnya lah ya. Tapi kalau dari kelemahannya ya teman-teman bisa lihat, kadar glukosa pasti dalam darah itu pasti akan bermasalah, kalau itu udah pasti, ya. Jadi IF ini juga sebenarnya bukan solusi. Oke. Nah, perawatan di Slimming Center ini juga nggak murah loh. Saya pernah, karena saya pernah ikut ini ya. Sekali kita ambil paket, wah awal-awal sih kita ditawarin yang itu lagi promo Bu, ya promo bisa 10 kali, harganya 5 juta gitu. Oh ya udah 5 juta oke lah ya, bayar. Nah, belum selesai nih paketnya nih. Terus dikasih lagi, Bu, ini lagi ada promo lagi nih Bu, Ibu buat lanjutan Bu, itu ambil. Yang ini lebih bagus lagi Bu, ada mesinnya nanti di ini di apalah gitu ya, pasangin mesin-mesin itu apa segala macam, buat lemak lebih ini, eee eee, apa, lebih cepet hasilnya.
ini paketnya 10 juta Bu, 10 kali. Nah, ambil lagi. Jadi itu semua ya, sampai saat ini saya rasa ya, paket saya masih banyak tuh di slimming center, ya. Tapi nggak pernah bisa nggak sama pada saat kita ke sana ya, setiap kali kita ke sana bisa turun. Nanti keluar dari sana itu kan ditimbang nih sebelum, treatment ditimbang ya kan, timbang terus nanti setelah selesai treatment kan ditimbang lagi, oh ya turun, turunnya misalnya ya 7 ons. Nah, besok saya datang lagi, udah naik lagi, naiknya 5 ons kayak gitu. Nah, jadi bolak-balik seperti itu dan kita juga saat saya ikut, treatment di Slimming Center itu, kita ada sesi konsultasi dengan dokter gizi. Jadi dokter gizinya nanti kalau dia lihat nih kita datang ada nambah nih, berat badan naik, kita pasti akan disuruh, "Ibu jangan makan ini ya, coba, ininya harus dikurangin, nah harus makannya seperti ini." Dikasih di pola makan dia balik lagi saya mikir ya, saya udah setengah mati dibalut-balut, dingin-dingin, panas gitu ya, sampai, kulit saya bisa alergi-alergi kalau lagi ke perawatan yang balut panas itu saya setiap kali saya dibilang, "Ibu makannya harus ibu harus ini makanannya, jangan, nggak boleh makan ini." Oh, berarti semuanya itu saya jadi mikir, semuanya itu balik ke pola makan, gitu. Oh. Nah, akhirnya, eee, saya Let me tell you the dirty kenallah secret of dengan si dieting. program kita itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi dari sekian banyak cara cara untuk mendapatkan body goal itu, teman-teman mungkin ada yang lupa lah, tapi coba teman-teman dengan, lihat video ini ini kasih polanya di sini, teman-teman lihat, video ini ya. Eee Let me tell you the dirty secret of dieting. Dieting makes you fat. Don't believe me? In the next 90 seconds, I'll prove it. This is Bob. Bob wants to look good at his reunion, at the beach, or just look better naked. So Bob diets and loses 30 pounds. That's great, right? Wrong. Losing 30 pounds and thinking you're healthy is like cutting off both of your arms and celebrating for losing weight. The scale doesn't matter. Everyone has what we call an internal body engine, which consists of your organs and your lean muscle. Your body engine is always running and burning calories. As long as your body engine is running properly, you'll burn calories naturally. When Bob dieted and lost 30 pounds, what he didn't know was only 20 pounds of what he lost was fat. The other 10 pounds were lean muscle from his body engine and therefore lowered the number of calories he burns naturally. So Bob gets off his diet and falls back into his normal eating habits. But since his body engine isn't burning as many calories anymore, all of those extra calories that aren't being used go straight to fat. Bob gains more than he weighed before and so he diets again. But he damages his body engine again and gains even more. He's fallen into the vicious cycle of dieting. So what's a guy to do? Through our weight management programs and unique technology, we focus on body fat percentage and strengthening your body engine, aka building your lean tissue to burn calories naturally. A bigger body engine burns more calories, meaning you'll maintain a healthy body for months and years ahead. Yes! You'll know you're in great shape when you lose inches and your body fat percentage lowers. Now, Bob is looking great at his reunion, looking better at the beach, and looking his best when he's naked. We're changing the way the world sees dieting and health. You can do it too. Want to know how? Just ask whoever showed you this video. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kayak Bob gitu ya. Nah, tadi ada satu hal yang, dikatakan body, engine, gitu. Jadi kayak mesin tubuh kita. Mesin tubuh itu yaitu muscle kan, muscle itu nggak boleh turun pada saat kita melakukan program apapun ya, diet apapun, saat kita pengen mendapatkan body goal ya. Nah, teman-teman dari tadi yang saya, paparkan cara-cara diet itu, ya, yang menyiksa, yang segala macam. Nah, kalau misalnya kita bisa diet tapi fun, mau nggak? Terus kita nggak ngerasa kita lagi diet ya, eee, manusiawi banget, kamu makan apa aja boleh gitu. Nah, terus bisa bantu kita, ya kita bisa lebih paham tentang pola makan yang benar, pola makan yang sehat, dan bisa jadi lebih baik pola makan kita. Bonusnya lagi, lemak bisa berkurang banyak ya, dan juga ya mempertahankan jumlah otot yang ada. Jadi otot tidak akan mengurangi otot, apalagi ya, eee eee eee, apa
Seiring bertambahnya usia, ya, otot itu kan masih setiap tahunnya menurun. Ya, ini tidak akan menurun ya. Bahkan ada bonusnya bisa nambah otot ya. Nah, mau nggak teman-teman? Nah, inilah yang kita bilang bantuan nutrisi 90 hari, yang kita bilang TR seri ya. Dari Nuskin ya, perusahaan Nuskin itu ada satu program pengelolaan berat badan ya kita bilang yang fokusnya di fat loss ya. Semuanya uniquely you itu maksudnya setiap orang beda-beda. Ya, karena memang komposisi setiap orang itu beda-beda, ya kan? Terus based on science itu yang paling penting. Semuanya ya, semua produknya ini sudah lewat penelitian, ya, secara ilmu pengetahuan dan proven, proven, ya teman-teman, terbukti, terbukti artinya aman dan efek sampingnya itu tidak yang merugikan ya. Efek sampingnya jadi makin narsis, oke lah ya. Badan makin bagus, oke lah ya. Body makin seksi, oke lah ya. Benar nggak? Nah, terus bonusnya lagi yang itu yang sangat luar biasa itu makin muda kitanya, badan kita makin muda, penampilan juga makin muda. Nah, jadi TR series itu yang terbaru adalah TR Me ya. Nah, itu dari ini komposisinya teman-teman bisa lihat ya. Kak, bisa sih, apa sih keunggulannya? Nah, ini adalah satu terobosan ya, terobosan dalam pengaturan berat badan. Kenapa? Karena ada inovasi di ilmu ekspresi genetik. Jadi, sumbernya ya, menargetkan ke sumber penuaan. Kalau teman-teman lihat gambar sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri ini, eh, ya keran air ya, bocor, terus kan ditempel tidak akan bersih ya, tapi sumbernya apa sih? Keran air. Nah, itulah yang ditargetkan oleh si Agelock itu. Nah, teman-teman, Agelock TR series ya. Terus kemudian ada tiga eh, gene cluster ya yang difokuskan, yang ditargetkan, yaitu metabolisme lemak, kemudian lean muscle ya, otot otot yang bersih dan pengendalian nafsu makan. Itu tiga hal itu ya, secara sains itulah yang membuat kita itu tidak bisa mendapatkan seiringnya berjalannya usia juga ya, sehingga mm, apa? Secara genetik badan kita menua. Ya, itu udah pasti. Saya juga bisa merasakan ya, mulai injak mau masuk ke usia 50 itu bisa merasakan badan kita itu menua. Nah, tapi bersyukurnya kita kenal dengan program ini, sehingga itu bisa ditahan dan kita bisa dibuat jadi lebih muda lagi badan kita. Ya, ya otot, seperti tadi cerita Bob ya, otot itu adalah mesin metabolisme, teman-teman. Ya, diet tradisional yang biasa itu, semuanya berkurang ya, mengecil semuanya. Jadi otot dan lemak juga mengecil sehingga akhirnya metabolisme mengecil sehingga kalau kita selesai diet, kita nggak diet lagi, kita akan naik lagi berat badan seperti yoyo. Nah, tapi kalau TR series itu dia malah meningkatkan massa otot, yang dikurangin adalah lemak. Sedangkan mesin tubuhnya ototnya itu malah makin besar, nggak turun, hanya lemaknya yang turun sehingga metabolisme kita makin eh, meningkat seperti itu. Dari foto ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kuncinya di situ. Nah, Eslok T-Army T-Army ini dia ada beberapa produk ya. Yang pertama adalah T-Army Jumpstart. Nah, ini T-Army Jumpstart ini luar biasa banget karena menargetkan ketiga area yang penting, metabolisme, pembentukan otot, dan pengendalian nafsu makan. Jadi secara pikiran kita, yaitu juga dikontrol supaya kita ini bisa eh, mengendalikan nafsu makan kita, kontrol makanan kita, seperti itu. Nah, isinya adalah dari bahan-bahan alami, ya, bahan-bahan alami yang nggak mungkin bisa kita dapatkan dari pola makan kita sehari-hari, ya. Kemudian ada yang namanya MC kompleks. MC kompleks itu, ya, ini untuk kekuatannya apa? Ya, ini adalah bahannya juga alami, ya. Terus kekuatannya untuk meningkatkan metabolisme juga, ya, meningkatkan metabolisme. Jadi nanti teman-teman jangan itu ya, jangan iseng ya. Oh, saya mau makan daun kari banyak-banyak. Enggak ya. Karena semua ya produk yang Agelock ini semuanya sudah dikemas ya berdasarkan
science. Oke, kemudian CS Control. CS Control ini juga dari saffron, saffron stigma ini ya untuk menekan, mengontrol keinginan makan ya dan bikin suasana hati kita itu juga lebih lebih santai, lebih enak gitu. Kan kalau biasanya orang yang lagi diet itu kan istilahnya senggol bacok ya. Jangan disenggol dikit langsung marah gitu kan. Karena kan dia lagi mengontrol supaya nggak boleh makan ini, makan itu ya kan. Nah, tapi kalau di sini malah lebih enjoy, malah lebih happy ya. Nah, ada satu tambahan ya, ini ya, My Edge ini yang luar biasa banget nih, yang bisa kontrol craving. Kalau teman-teman yang suka ngemil ya, ini ini yang mengunci supaya kita nggak tergoda ya, nggak tergoda. Dan juga bisa membuat, dampak positif. Oke. Kandungannya ini ya dari bahan alami juga. Nah, dan ini TR Trim Shake. Trim Shake ini ya yang menggantikan satu kali makan besar. Ya, satu kali makan besar. Biasanya itu menggantikan makan malam ya. Sumber proteinnya sangat tinggi ya karena dari whey protein kualitas tinggi ya teman-teman. Whey protein itu biasanya ada di susu bayi 0 sampai 6 bulan. Itu kan biasanya lebih mahal kan. Nah, seperti itu dan dia udah setara dengan satu porsi karbohidrat dan satu porsi protein. Yang teman-teman yang sudah pernah ikut program TR90 pasti bisa ngerasain, wah ini protein shake-nya enak ya. Saya pernah ikut yang brand lain itu, benar-benar kayak minum kardus teman-teman, kayak baunya itu benar-benar kayak kardus, saya tuh benar-benar enak deh. Nah, tapi yang TR90 itu enak banget kayak shake ya, kayak milkshake gitu. Nah, yang TR Me ini lebih enak lagi rasanya. Wah, saya juga udah nggak sabar nih ya. Saya udah nggak sabar ini ya. Dan pastinya ya sudah mengandung 9 asam amino lengkap. Jadi satu gelas TR mie stream shake itu sudah nutrisinya sudah sama dengan sekali kita makan makan yang dengan komposisi eh, makanan yang seimbang ya. Nah, kemudian ada life pack. Life pack ini yang bikin badan kita tidak akan kekurangan nutrisi mikro, ya. Dan juga ada manfaat anti-aging-nya di situ. Oke, selain itu juga ada kandungan antioksidan yang sangat tinggi sehingga imun sistem tubuh kita juga makin tinggi, ya. Jadi pokoknya singkat cerita, kita lagi program, badan kita enak ya, kita nggak stres ya, terus nutrisi kita juga cukup, badan kita juga aman, bukan hanya eee, kitanya yang aman, tapi tubuh kita juga aman karena asupan asupan nutrisi makro dan mikronya itu tercukupi ya, dan konsumsi 1 kali, 2 kali sehari pagi dan malam. Nah, ini cara minumnya ya, hanya ini simpel banget teman-teman, hanya 1 kali makan di pagi hari. Itu bisa dikontrol, bisalah. Walaupun orang kerja atau orang bisnis yang suka kemana pun pasti bisa ya. Lebih praktis, lebih efektif, dan hasil lebih baik ya. Oke. Nah, jadi tadi suplemennya sudah benar, pola makan yang benar, dan aktivitas yang benar. Yang penting kita mengadopsi ya pola pola aktivitas yang sehat, yang, aktif, ya, aktif bergerak gitu ya. Nah, juga filosofi produk kita adalah all of the good, none of the bad ya, teman-teman ya. Semuanya bagus kandungannya dan tidak ada yang itu jaminan dari Nuskin. Kemudian dari Pharmanex sendiri ya, Pharmanex itu kan bagian dari suplemennya Nuskin ya. Jadi T-Army ini bagian dari Pharmanex, itu provided by nature, proven by science. Semuanya dari bahan-bahan yang alami tapi terbukti secara sains. Jadi nggak asal-asal gitu ya teman-teman ya, karena semua produk Nuskin itu harus melewati yang namanya 6S quality process. Nah, proses 6S ini saya nggak akan bahas di sini, tapi yang pasti ini adalah proses yang paling sempurna ya dalam dalam dunia medis ya. Dan yang satu produk yang di dunia medis yang melewati seperti ini ya, proses 6S ini adalah itu, air infus. Nah, siapa di sini coba saya pengen tahu, siapa di sini yang
yang alergi terhadap air infus atau nggak bisa cocok gitu dengan air infus, nggak ada kan? Semuanya kalau kita ada apa-apa, kita kalau masuk ke ICU, ke IGD ya, kita bukan ICU, ke IGD, pasti pertolongan pertamanya apa? Diinfus kan? Benar nggak? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh, entah cocok kayak saya tuh banyak alergi loh, saya nggak bisa makan ini, makan itu. Teman-teman, yang penting sudah lewat proses 6S, pasti cocok untuk semua orang. Ya, nah ini pola makannya yang seimbang, yang enak banget kan? Nah, teman-teman, ini saya ada beberapa testimoni ya, testimoni dari teman-teman kita juga di ST yang sudah ikut program. Nah, ini yang dari program TR sebelumnya, TR90, yaitu Aldi ya, pengusaha dari Medan. Ya, luar biasa loh. Ini eh, katanya kan Medan makanannya enak-enak, banyak makanan enak, kita nggak bisa diet lah. Semua orang Medan kebanyakan memang gemuk-gemuk. Dan gemuknya itu mengerikan. Nah, jadi beliau juga mendapatkan hasil yang baik untuk penampilan, bukan hanya itu, tapi juga untuk masalah kesehatannya, migrainnya jadi membaik, staminanya juga meningkat, dan asam lambung juga membaik. Nah, yang kedua, teman kita Kak Ita ya, saat ini sudah usia 56 tahun ya, di baju yang sebelah kiri ini dia baru 40 tahun ya. Waktu dia ikut program TR90 waktu itu umur 50-an, dan sekarang teman-teman bisa lihat umur 56 seperti ini loh. Dia lebih percaya diri, dia bisa lebih lancar, badan lebih fit, gak gampang capek, dan masalah mah, kembali lagi masalah mah teratasi. Kita juga punya mama muda ya, Yona, umur 41 tahun, hasilnya juga bagus banget. Waktu itu dia selesai program, dia turun 9 kilo, tapi sekarang afternya ya, nah dia saat ini total penurunannya ada 11 kilo, dan 5,5 kilonya itu adalah lemak. Visceral fat bisa turun sampai 4 poin, teman-teman, luar biasa loh. Lingkar perut dan lingkar pinggul ya. Nah, ukuran baju dari XL awalnya jadi S, ya, luar biasa kan? Nah, ini juga ada teman kita ya yang sudah selesai program TR Me-nya, ya TR seri yang terbaru ya. Istilah Meta, kita tahu Meta pelari ya, pasti badannya juga udah bagus ya kan? Nah, ternyata bisa turun lemaknya yang berat badan cuma 1,5 kilo, lemaknya 2,8 loh teman-teman. Luar biasa ya. Nah, teman kita juga Latina ya, bagus juga, bagus banget hasilnya, seperti bahkan katanya bentuk badannya ya saat ini ya jadi masih lebih bagus daripada anaknya yang masih gadis ya. Luar biasa. Nah, nih Kak Helen juga ya, lingkar pinggang bisa turun 10 cm. Luar biasa ya, makin muda dan badan juga makin muda. Oke, nah teman-teman, kita punya seorang live sharer ya, teman kita semua di sini ya, leader wake up call kita juga yang akan membagikan pengalamannya dengan program TRME ini ya. Saya panggilkan, silakan Agnes. Halo, selamat pagi semua. Wah, thank you banget Upik ya perkenalannya. Thank you banget ya kesempatannya pagi ini semua ya. Jadi saya bisa cerita hasil dari pemakaian produk saya ya. Nah, jadi teman-teman ya, nama saya Agnes, Agnes Singgi ya. Saya tuh ibu dari 2 anak ya. Ya, sekarang juga mereka udah menjelang remaja semua. Bentar ya. Ya, jadi gini nih, ya, ini cerita saya nih ya. Jadi sebenarnya ya pagi ya, jadi sebenarnya saya tuh dari kecil tuh sebenarnya saya tuh udah cenderung punya genetik gemuk. Nah, saya pasti sering dengar kayak gitu ya. Jadi makanya ibu saya tuh dari kecil udah bilang sama saya, "Nas, nanti kalau udah gede tuh makannya jangan banyak-banyak ya. Nanti gendut, udah gemuk pendek lagi," gitu ya. Jadi saya tuh dari kecil memang cenderung udah ngerti, udah mulai awareness-nya ada, jadi cenderung diet gitu ya. Jadi saya SMP pun saya udah mulai diet sebenarnya, jadi kayak nggak makan malam gitu. Itu terus tuh berlanjut sampai saya tuh kuliah. Nah, kuliah pun juga sama. Ya saya cenderung kayak ngurangin makan, makannya dikit, ya kan. Jadi di antara teman-teman saya tuh juga makannya tuh yang pasti paling dikit gitu. Pas saya kerja pun saya juga sama ya. Karena kepengen banget ya. Walaupun saya nggak gemuk, nggak gembrot, tapi saya sebenarnya tuh
nggak punya badan yang ideal gitu. Jadi saya tuh dari muda pun udah jaga makan banget gitu. Dari waktu kuliah pun saya juga sama ya, sampai kerja pun saya juga ngelakuin hal yang sama. Jadi saya tuh sering waktu pas kerja pun ya, oh ya gendut. Waktu pas kerja pun tuh saya sampai bela-belain ya, saking kepengennya banget ya pengen punya badan yang ideal banget itu, saya tuh sampai skip makan juga gitu. Padahal saya tuh dulu kan kerjanya di auditor ya, ya. Jadi, eee, kalau nggak makan itu efeknya ya teman-teman sampai saya kan suka sering skip makan juga kalau makan siang saking sibuknya saya akhirnya skip aja lah gitulah, pikir sekalian diet gitu. Nah jadinya, saya tuh suka kalau pas kerja ya, jadi tangan saya tuh lebih tremor, nggak kayak kayak geter gitu loh ya. Ada yang kayak gitu, nggak pernah ngeliat kayak gitu ya. Nah, saking kayak gitu ya, saking kepengen istilahnya kurusnya gitu ya. Padahal kalau teman-teman lihat itu, teman-teman saya lihat tuh, saya juga bukan tipe yang orang-orang kalau lihat tuh biasa aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang tuh yang makeup ini semua yang di sini tuh ngelihat saya juga biasa, nggak gemuk kok. Itu memang saya memang udah jaga sebenarnya gitu. Jadi metodenya itu udah jaga makan, plus saya juga sebenarnya dulu waktu pas kerja itu udah olahraga ya, gym. Saya udah punya duit sendiri kan, jadi saya daftar gym, terus minggu bisa 3 4 kali, ikut kelas tuh kadang-kadang bisa 2 kali berturut-turut. Ya tapi menurut saya belum mendapatkan hasil yang saya mau, ya. Memang berat badan turun ada lah, tapi begitu saya loss dikit nih, pasti naik lagi gitu, ya. Nah itu, jadi, apa yang saya lakukan selalu mentok di situ. Jadi kalau ngomongin BMI udah pasti normal. Nah, setelah saya kenal TR Series ini ya, yang saya rasain bedanya tuh ya ini teman-teman ya, walaupun setelah itu kan saya udah nggak nge-gym ya, gitu kan. Jadi saya udah banyak aktivitas, jadi tetapi akhirnya kan saya kenal dengan TR Series ini ya, jadi saya mulai ngerti nih, gap-gap apa yang saya nggak lakukan gitu dulu ya, dan kenapa saya juga senang banget sama TR ini, ya kan. Jadi kalau dulu tuh saya tuh nggak ngerti tuh, pola makan yang bener, ya, pola makan yang porsi yang harus saya makan berapa tuh saya tuh nggak ngerti semua gitu kan, itu satu. Terus yang kedua, terus saya juga baru ngerti nih, oh ternyata itu ada yang namanya body fat, metabolisme, body engine ya kan. Dan saya mulai ngerti nih, jadi yang sebenarnya yang dibenerin tuh bukan cuma ngurangin makan, tapi sebenarnya body engine-nya, lemaknya ya kan. Jadi setelah saya ngerti, ya saya jadi lebih bisa me-manage badan saya sendiri ya kan. Jadi saya juga lebih bisa, ngatur pola makan yang benar ya kan. Terus waktu pas program TR, saya juga ngerasa tuh lebih mudah dibandingin saya yang dulu, ya. Waktu pas program TR pun saya ngerasa untuk jaga makan pun tuh lebih cenderung mudah. Jadi saya nggak gampang kegoda sebenarnya, ya. Walaupun tuh makannya saya suka, saya lebih bisa ngontrol porsi, ya. Dan walaupun dengan, gaya hidup aktif, ternyata hasilnya itu juga luar biasa loh teman-teman, ya kan. Nah, jadi sebenarnya apa yang saya dapat di sini ya itu teman-teman ya, jadi walaupun kelihatannya saya tuh nggak gemuk, kelihatannya kayak udah biasa aja, kelihatannya normal, tapi sebenarnya kita tuh bisa lebih baik gitu. Dan komposisi lemak itu adalah metabolisme itu adalah segalanya. Jadi begitu kita teman-teman lihat kan ya, di situ saya tuh cuman turun tuh nggak ada sekilo loh, cuma 700 gram gitu. Kebayang ya, itu kayaknya, eee, dikit banget kan, dengan segitu mahal cuman 700 gram ya kan. Tapi saya senang itu karena ternyata walaupun Oh, no sound ya, Agnes? Saya pikir saya yang itu. Saya, sinyal saya. Jadi, Agnes yang itu ya, masalah sinyal di Agnes ya. Teman-teman bisa dengar saya? Oke, jadi luar biasa banget ya Agnes ya. Kita boleh kasih tepuk tangan ya untuk Agnes ya. Agnes walaupun cuman turun 7 ons teman-teman, tapi lemaknya dong, lemaknya 2,4 kilo, gila luar biasa. Nah, teman-teman jangan takut ya, jangan takut nih. Tadi saya dengar ceritanya Agnes ya. Ternyata yang turun tuh lemak, lemak yang memang tidak dibutuhkan dalam badan ya, teman-teman ya. Kalau eh, untuk wanita deh ya, untuk wanita kan takut ya nanti kalau kurus, nanti ini aset wanitanya juga jadi kecil. Enggak, kamu boleh lihat, teman-teman boleh lihat itu di fotonya Anas, enggak kok, enggak dong, bener nggak sih? Nah, jadi
Dan selain itu kita juga jadi tahu pola makan yang benar, yang sehat, kita bisa manage bukan hanya untuk kita loh, apalagi kita yang punya anak ya, ibu-ibu yang punya anak. Untuk kita bisa aplikasikan juga buat anak kita, jadi anak kita juga pola makannya jadi lebih sehat dan mereka juga bisa lebih paham, ya luar biasa ya. Satu program bisa mengubah satu keluarga ya. Oke. Nah, sebentar. Ya, oke. Jadi teman-teman ya, sebelum saya mengakhiri, sharing saya hari ini, saya pengen teman-teman lihat nih, lihat video ini. Padahal saat lo mati, saat lo sakit, yang menemani lo siapa? Suami lo. Iya. Belum tentu. Kalau suami lo umur panjang, yang akan menemani lo sampai lo mati adalah badan lo sendiri. So kalau lo mau spend money untuk tas lo 120 juta, why don't you spend bukan cuma uang ya, tapi perhatian, the best effort untuk badan yang akan nemenin lo sampai lo nanti take off dipanggil Tuhan. Ya, jadi teman-teman ya, Padahal saat lo mati, saat lo the sakit, biggest yang menemani lo siapa? Suami lo. Iya. Belum tentu. investment Kalau ya. suami lo umur Jadi badan kita itu adalah investasi terbesar ya dalam badan. Jadi teman-teman ya, jangan pernah ya, jangan pernah menyalahgunakan badan kita sendiri, oke? Nah, jadi sampai di sini sharing saya hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi kita ya, satukan hati bersama kita sukses. Setelah sukses tetap bersama. Saya kembalikan ke MC kita yang cetar, Prisil, silakan. Oke.